Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ulfa. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video ini dan bersedia menonton video ini. Semoga dari awal sampai akhir ya. Menerima masukan dari salah satu viewer di video pertama aku kalau cara penyampaianku agak sedikit lebay. I'm so excited. Terima kasih untuk masukannya. Itu jadi modal motivasi buat aku lebih baik ke depannya. Nah, sebelumnya juga minta maaf kalau misalnya again video ini belum sempurna dari sisi apapun, misalnya dari sisi background dan lain sebagainya. Nextnya ke depannya saya bakalan lebih rapi lagi dalam bikin videonya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, tapi tetap aja ya teman-teman, mungkin nanti saya akan tetap menggabungkan beberapa bahasa, jadi mungkin bahasa bahasa Indonesia yang formal, kemudian bahasa saya, logat saya, kemudian mungkin juga a little bit English. Jadi semoga teman-teman semuanya tetap enjoy sama apa yang aku sampaikan. Oke, meet me Queen of the Myth. Kali ini mitos apa sih yang bakalan Umah bahas? Nah, di video ketiga ini Uma bakalan masih bahas tentang mitos yang amat sangat kental di daerah Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar, bahkan di Tanah Toraja. Apa itu? Pernah nggak kalian dengar, khususnya nih teman-teman sahabat Ogiku, teman-teman Bugis Makassarku, kalian waktu kecil sering sekali, nggak kecil, bahkan sampai besar remaja dewasa, itu kita sering sekali ditegur, jangan menyapu pada saat maghrib. Nah, apa itu cuma sekedar mitos biasa? Atau ada makna yang lain yang ternyata leluhur kita sudah tahu dari zaman dulu? Kita langsung masuk aja ya ke ceritanya. Jadi kita mundur ke ratusan tahun yang lalu di tanah Bugis ini, tanah Bugis Makassar, bahkan di Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, jadi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Makassar dan bahkan Toraja itu sangat dekat dengan alam. Nah, mungkin teman-teman tahu bahkan hingga sekarang itu masih banyak daerah atau wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan itu yang bahkan masih kesulitan untuk penerangan. Nah, oleh karena itu, mengapa para nenek-nenek moyang kita dahulu itu melarang adanya aktivitas pada saat maghrib? Nah, sampai mereka bilang, jangan menyapu saat maghrib, karena itu akan menjauhkan rezekimu, membawa sial, dan bahkan bisa mengundang hal-hal mistik masuk ke dalam rumah. Nah, 3 alasan ini menjadikan kita, para anak-anak, remaja, bahkan dewasa, takut melakukan hal itu. Nah, jadi karena pada zaman dahulu itu tidak ada penerangan guys, tidak ada listrik ya seperti sekarang. Bahkan mereka hanya menggunakan pelita. Ya tentu saja pada saat kita menyapu waktu maghrib itu bisa saja yang tersapu bukan hanya debu, tapi benda-benda yang berharga lainnya bisa juga ikut tersapu. Contoh misalnya uang uang logam, kemudian misalnya perhiasan yang tidak sengaja terjatuh dan ikut tersapu, dan bisa jadi juga jarum yang tidak tersapu bersih dan bisa menyebabkan luka dan banyak hal yang lainnya. Nah, mungkin kalau zaman sekarang mati lampu terus kalian nyapu, charger kalian juga bisa ikut kesapu. Nah, paginya teriak, ibu mana chargerku, mana? Nah, pasti ibu-ibu ngomel, itu nggak hilang, tapi kamu sendiri yang semalam nyapu. Nah, apa kaitannya dengan disampaikan? Karena orang tua dahulu itu, khususnya di Sulawesi Selatan, jika memberikan nasihat kepada anak-anaknya itu merupakan simbol atau petuah. Nah, bahkan kita dulu belum sempat menjawab, itu sapunya udah ditarik duluan. Jangan menyapu saat maghrib, kayak gitu. Nah, itu dihubungkanlah dengan menjauhkan rezeki. Kaitannya tadi dengan
menyapu saat maghrib apa ya? Tentu saja bisa jadi hal-hal berharga di dalam rumah itu ikut tersapu pada zaman dahulu. Nah, tentu saja itu menjauhkan rezeki dong. Kemudian membawa kesialan. Nah, of course, dengan hilangnya sesuatu benda yang berharga, itu dianggap suatu kesialan, bukan? Kemudian hal-hal dikaitkan dengan hal-hal mistis. Sebenarnya ini berhubungan dengan kita yang tidak boleh berada di luar lingkungan rumah pada saat maghrib. Kenapa teman-teman? Karena maghrib itu adalah waktu yang rentan. Maksudnya antara peralihan antara siang ke malam ya maghrib itu pasti banyak aktivitas-aktivitas uh, yang percaya dengan jin atau yang lainnya itu di waktu maghrib. Jadi kita sebagai anak-anak atau remaja tidak disarankan untuk berada di luar rumah. Selain itu tentu saja berkaitan dengan menghargai agama. Ya mungkin kalau kita dalam Islam ya, kalau sudah kumandang azan ya harusnya di dalam rumah, kita kumpul keluarga dan melaksanakan sholat. Nah mungkin yang non muslim itu tetap ada kaitannya, karena mereka harus tetap berada di dalam rumah untuk apa? Ya maghrib itu sebaiknya digunakan untuk berkumpul bersama, misalnya mempersiapkan makan malam dan untuk makan malam nantinya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya selalu usul mitos jangan menyapu saat maghrib. Ya itu tadi zaman dahulu karena memang penerangan masih sangat minim. Nah, hikmah apa sih yang bisa diambil dari cerita tadi? Tapi sebelum masuk ke hikmah, aku mau sharing sedikit tentang pengalamanku sendiri, pengalaman pribadiku tentang menyapu saat maghrib. Jadi waktu itu aku mungkin sekitar SMP ya. Nah, aku itu lagi liburan ke Makassar karena waktu itu kan aku tinggalnya di Tanah Bugis ya. Liburan ke Makassar ke rumah nenekku dan aku melihat berantakan waktu itu. Nah, pada saat itu sebenarnya SMP ya udah terang, lampu menyala. Nah, tapi nenekku tetap negur, ambil sapu, jangan menyapu saat maghrib, tidak baik. Itu menjauhkan rezekimu. Itu bisa bahkan nenekku bilang, kamu bisa jauh jodoh, lagi-lagi jodoh ya, sensitif banget itu. Orang Bugis Makassar membahas tentang jodoh. Untuk kita anak perempuan, ada alasannya, karena di keluarga dari ibu sendiri itu terlambat menikah itu apa ya, dianggap sesuatu yang kurang bagus. Nah, jadi mungkin nanti next videonya akan kita bahas lagi soal yang itu. Tapi kita fokus dulu ke jangan menyapu saat maghrib atau malam hari. Jadi waktu itu nenekku langsung dan tetap menegur. Walaupun pada saat itu sudah terang ada lampu dan sebagainya. Tanyalah nanti jauh rezeki jodoh apa. Kalau katanya kalau mau menyapu ke dalam aja. Jadi pada saat itu dengan ya saya terima-terima aja, namanya juga kita menghargai orang tua, ya saya nyapu ke dalam. Jadi filosofinya katanya rezeki itu tidak keluar tapi masuk lagi ke dalam. Nah keesokan harinya tentu saja debu yang tadi masuk ya disapu lagi keluar. Ya syaratnya kamu harus membersihkan di pagi hari saja, jangan coba-coba di malam hari. Begitu filosofi dari orang tua dulu. Dan jujur li aku mengalami ini dari kecil bahkan sampai usia dewasa. Kuliah saat itu orang-orang di rumahku atau di keluargaku, khusus dari keluarga ibuku itu sangat tidak menganjurkan kita menyapu pada maghrib atau masuk di malam hari. Karena mereka masih percaya dengan hal-hal mitos seperti itu. Nah, langsung masuk ke hikmah apa sih yang bisa kita ambil guys dari mitos ini. Jadi sebenarnya mitos ini kan kepercayaan turun temurun ya daripada leluhur. Tapi ternyata banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari mitos ini. Dan ini bukan sekedar hanya mitos.
yang justru hikmahnya ini bisa dijadikan pedoman dalam hidup yang lebih baik. Nah, jika dikaitkan dalam hal agama, khususnya agama saya ya, agama Islam, larangan menyapu di saat maghrib itu tentu saja menghargai waktu ibadah. Nah, maghrib itu kan kita harusnya beribadah, sholat maghrib, lanjut misalnya zikir atau mengaji di dalam rumah. Kemudian yang kedua itu mengajarkan disiplin waktu kepada para anak-anak, remaja atau bahkan dewasa, bahwa ketika waktu maghrib ya kita sudah harus berada di dalam rumah, tidak boleh di luar rumah lagi, tidak boleh berkeliaran lagi, dan kita di saat itu sudah bisa melakukan hal-hal lain, misalnya belajar, mengerjakan, memasak, atau mempersiapkan makan malam, kemudian setelah itu berkumpul bercengkerama dengan keluarga. Banyak hal yang bisa dilakukan di aktivitas di dalam rumah. Yang ketiga, menghargai kebersamaan dalam keluarga yang seperti saya jelaskan tadi, dengan kita lebih cepat berkumpul di dalam rumah itu menghargai kebersamaan. Kemudian yang keempat, menghargai kearifan lokal atau budaya-budaya yang atau adat istiadat yang sudah berlaku di dalam lingkungan keluarga kita. Nah, yang terakhir adalah tidak mudah percaya pada mitos, tapi mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita dulu. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari mitos yang disampaikan itu. Nah, menurut saya sebagai penyuka cerita-cerita zaman dulu yang selalu penasaran dengan mitos-mitos apa saja, dari daerah mana saja, dan lain-lain, itu kalau anak-anak zaman sekarang disampaikan, pasti mereka kritis ya. Nah, kita juga zaman dahulu sebenarnya ingin mempertanyakan, hanya kita selalu berupaya menghargai dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu juga yang saya mau tekankan di sini, teman-teman, buat para viewers atau subscriber saya yang mungkin sekiranya menonton video ini. Jadi, kita sebagai manusia, kalau saya pribadi ya, ilmu itu bisa dicari, tapi adab atau etika itu yang harus diajarkan sejak dini. Jadi mungkin teman-teman yang seperti saya sudah ada anak kecil atau toddler, itu mungkin bisa diedukasi dari sekarang bagaimana menghargai orang yang lebih tua dari kita, dengan cara kalaupun misalnya khususnya di anak-anak Bugis Makassar sekarang ya, memang Gen Z dan Gen Alpha itu memang kritis, tapi tetap diajarkan bagaimana caranya mereka ketika diberitahu tidak langsung membantah. Mendengarkan dulu, kalaupun misalnya ingin menanyakan, itu harus menanyakan baik-baik. Contoh misalnya, anak saya ke neneknya, disampaikan, jangan begitu nak, nanti misalnya jangan menyapu nak saat maghrib, nanti rezeki. Kalau anak sekarang kan pasti nanya, oh gitu nek, ini. Nah, jangan langsung. Jadi anak-anak tuh diajarkan mendengarkan dulu. Oh iya nek, saya simpan sapunya ya. Nanti setelah itu neneknya duduk, barulah ditanya ke neneknya atau ke orang tuanya. Nek, kenapa sih kita nggak boleh nyapu saat maghrib? Nah, jadi sekali lagi teman-teman, di sini disclaimer, mitos atau cerita-cerita masa lalu yang saya sampaikan itu diambil dari beberapa literasi. Nah, teman-teman boleh ambil positifnya dan dibuang negatifnya seperti biasa. Nah, untuk mitos jangan menyapu di saat maghrib, close. Kita tutup sampai di sini. Semoga hikmah yang tadi saya sampaikan bisa tetap terus dijalankan, walaupun sudah tidak disampaikan secara model dulu ya, tapi mungkin bisa tetap diamalkan bahwa waktu maghrib itu adalah waktu untuk beribadah, untuk berada di dalam rumah. Oke. Semoga kita semua selalu sehat, rezekinya lancar, dan dilancarkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya akhiri video ini, jangan lupa like,
comment, share, and subscribe if you want. Dan guys, tolong supportnya selalu. Kalau kalian mau ada mitos atau apapun yang mau dibahas, kalian boleh komen di bawah. Mungkin next saya akan mulai bahas tentang mitos dari mancanegara maupun dari luar Sulawesi. Don't forget, always smile, keep positive thinking, and see you on my next video. Bye!